Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa hari yang lalu seorang subscriber itu bertanya di WhatsApp. Pertanyaannya adalah, Pak Guru, kenapa sih ayah saya kok bisa sukses, bisa menempati posisi yang sangat tinggi, memiliki jabatan yang baik, padahal dia orang yang kurang berpendidikan. Sebaliknya, staf dan bawahannya itu adalah orang-orang yang menaiki jenjang pendidikan yang lebih baik. Kok bisa gitu? Apakah ada mekanisme random tertentu? Pertanyaannya sangat seksi, sangat unik, tetapi jawabannya sangat sederhana, yaitu bahwa tidak ada kaitan kausalitas antara kesuksesan seseorang dengan jenjang pendidikan yang pernah dia upayakan. Dalam teorinya mungkin kita bisa menemukan cerita-cerita seperti itu, tetapi dalam faktanya kita tidak akan pernah menemukan adanya hubungan kesuksesan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kita bisa melihat orang-orang paling kaya di seluruh dunia atau bahkan orang paling kaya di Indonesia. Ternyata orang-orang kaya itu bukan orang yang berasal dari jenjang pendidikan tertentu yang khas, baik itu dalam stratifikasinya maupun diferensiasinya. Nah, kalau begitu ngapain juga sekolah? Ternyata jenjang pendidikan yang tinggi itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Ya, sebenarnya begini Baraya, pertanyaan seperti itu bisa diajukan untuk dihadapkan pada dimensi yang lain. Misalkan faktanya, ini faktanya ya, bahwa orang paling berjasa di Indonesia bukanlah orang yang paling dihargai di Indonesia. Orang yang paling bekerja keras bukan orang yang paling menikmati kerja kerasnya itu. Benar kan? Orang yang paling kaya di seluruh dunia ternyata bukan orang yang paling bahagia di seluruh dunia. Orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik ternyata bukan orang yang paling beruntung dalam menemukan jodohnya. Nah, kan seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang menjadi sukses, apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi bahagia? Ada satu ilmu yang sudah kita ketahui tetapi kita tidak pahami selama ini. Ilmu apa? Sesuatu yang akan disampaikan berikutnya. Ayo kita mulai. Kunci kesuksesan seseorang itu ada pada keputusan yang dia ambil. Jadi begini caranya Baraya, kita bikin simulasi imajinatif. Ada dua orang pedagang cendol, yang satu pribumi, yang satu Cina. Nah, dua orang ini ada di jalan yang sama, tetapi mereka mengambil keputusan yang berbeda. Si orang pribumi itu berprinsip bahwa kalau ada pelanggan baru yang datang ke sini, orang tidak dikenal, maka mahalkan harganya. Karena belum tentu dia bakal datang lagi ke sini. Karena belum tentu dia datang lagi ke sini, ya mahalkan aja. Mumpung ada kesempatan, ada orang baru yang tidak dikenal, mumpung dia belum tahu harganya, naikin aja harganya. Lumayan, kan begitu. Ada si Cina yang satu lagi, dia berprinsip sebaliknya. Kalau ada orang baru datang ke sini, dia tidak dikenal sama sekali, maka murahkan harga cendolnya. Kenapa? Karena si Cina berspekulasi, bisa saja di masa depan si orang ini akan balik lagi, maka ini adalah pelanggan potensial di masa depan. Maka setiap kali dia berhadapan dengan pelanggan baru atau orang yang tidak dikenal, harga cendolnya itu malah dimurahkan. Nah, dari sini kita bisa menduga mana yang akhirnya akan sukses dengan jualan cendolnya itu. Tentu saja adalah si Cina. Kenapa? Karena dia berspekulasi, mengambil kesimpulan, mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu benar. Pada akhirnya, pelanggannya menjadi semakin banyak dan semakin banyak, karena setiap pelanggan baru dia kasih kortingan. Sebaliknya, si pribumi itu akan menjual cendol yang sama, di tempat yang sama, dengan resep yang sama, dan nasib yang sama, sampai puluhan tahun berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak pernah mendapatkan pelanggan baru. Setiap dia dapat pelanggan baru, pelanggan itu pasti akan pergi menghilang karena harganya dimahalkan. Nah, kurang lebih apakah di sini ada orang yang lebih cerdas atau tidak? Tidak, bukan soal cerdas atau tidak. Dan orang-orang di sini yang dua orang itu juga bukan terkait dengan jenjang pendidikan tertentu, tetapi terkait dengan kesimpulan dan keputusan mana yang dia ambil. Nah, sekarang mari kita lanjutkan simulasi imajinatifnya. Si Cina itu, yang tadi itu, sudah mendapatkan kekayaan yang lebih besar karena mengambil keputusan yang benar. Katakanlah sekarang dia sudah mendapatkan uang 10 juta rupiah hasil dari dagang cendolnya itu. Maka Tuhan akan memberikan pilihan berikutnya atau soal berikutnya. Ke si Cina ini ditanya, Cina, kamu sekarang sudah punya uang 10 juta.
A. Apakah kamu akan menggunakan uang itu untuk membuat gerobak baru, kemudian menyuruh orang lain, mempekerjakan orang lain untuk dagang cendol di tempat yang lain? Atau B. Kamu harus berkembang dengan menyewa sebuah ruangan di pinggir jalan, bangunan atau ruangan di pinggir jalan yang sangat strategis, sehingga si cendol-cendol itu bisa dijual dengan lebih eksklusif gitu. Nah, pertanyaan itu harus mendapatkan jawaban yang tepat. Di antara dua jawaban itu, ada yang akan mengantarkannya ke tempat yang lebih sukses lagi, ada yang tidak, malah membuat stuck atau malah berhenti. Nah, jadi siapa orang yang sukses adalah orang yang paling sering dan paling banyak dalam mengambil keputusan yang benar setiap kali ada pilihan. Kurang lebihnya begitu ya. Semoga simulasinya bisa dipahami. Nah, Pak, tapi saya orangnya kelewat miskin, saya tidak pernah punya pilihan. Enggak, Baraya, setiap orang, bahkan orang paling miskin sekalipun, itu selalu memiliki pilihan. Dan pilihan-pilihan itu diberikan kepada Tuhan untuk setiap manusia. Misalkan begini, ada seorang perempuan tidak memiliki skill apapun. Dia baru saja ditinggalkan sama suaminya dalam kondisi dia memiliki bayi setengah bulan umurnya. Apakah dia tidak memiliki pilihan hidup? Tentu saja dia memilikinya. Oke, pilihan yang pertama adalah dia mengemis. Pilihan yang kedua adalah dia datang ke panti sosial. Pilihan yang ketiga adalah dia berusaha untuk mencari dan menuntut suaminya. Kemudian pilihan yang lain adalah dia berusaha untuk pulang ke keluarganya walaupun keluarganya yang masih ada miskin. Nah, di antara 4 pilihan itu, satu di antaranya, entah mana yang benar, tapi satu di antaranya itu akan mengantarkan dia pada kesuksesan. Katakanlah, ternyata si perempuan itu milih mengemis. Karena dia mengemis sambil bawa bayi dan banyak membuat orang-orang iba, maka penghasilan perharinya itu ternyata 250.000. Setelah dia mengemis selama 1 bulan, ternyata dia mendapatkan keuntungan 8 juta rupiah dari mengemis itu. Oke, itu mengantarkan dia pada jenjang kesuksesan pertama. Tetapi setelah itu Tuhan akan memberikan soal berikutnya. Kamu sudah punya uang 8 juta. Mau berhenti mengemis kemudian itu dibelikan mesin jahit atau sesuatu untuk berdagang dan sebagainya? Yang pertama. Yang kedua, tetap mengemis. Atau yang ketiga, tetap mengemis sambil si bayinya disewakan kepada orang lain. Bayinya disewakan menghasilkan income buat dia. Dia mengemis juga menghasilkan income buat dia. Mana yang dia pilih? Nah, setiap keputusan yang dia ambil itu akan mengantarkan dia pada satu level tertentu, entah itu makin sukses ataupun makin bangkrut. Begitu kurang lebihnya. Sekali lagi, semakin banyak atau semakin sering kita mengambil keputusan yang benar, itu semakin sukses. Semakin salah, semakin kita ini menjadi miskin atau tidak sukses. Maka kemiskinan dan kekayaan seseorang itu bukan ditentukan oleh apapun selain dari keputusan yang dia ambil. Kaya dan miskin itu bukan takdir ilahi. Kaya dan miskin itu tergantung pada pilihan seseorang. Apakah seseorang memilih jawaban yang benar dari soal yang diajukan oleh Tuhan kepada kita, atau kita ngambil pilihan yang salah. Maka dari itu, kalau kita mau jadi negara yang maju, please, jangan pernah turuti fakir miskin. Dukung mereka, dorong mereka untuk menjadi orang kaya, tapi jangan pernah turuti mereka. Kenapa? Karena menuruti mereka berarti menuruti jalan yang salah, menuruti keputusan yang salah. Salah satu kelemahan bangsa ini kenapa susah maju adalah karena politisi-politisi di bangsa ini selalu berusaha menjual janji pada orang-orang miskin, selalu berusaha mengikuti keinginan orang-orang miskin. Orang miskin minta subsidi, dikasih. Orang miskin minta harga sembako di ini itu dimurahin, oke, dikasih. Orang miskin minta dibuatkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, diturutin dan sebagainya. Inilah kesalahannya. Orang miskin itu dinaikkan derajatnya, bukan dituruti keinginannya. Kalau dituruti keinginannya, kita semua satu negara akan menjadi miskin juga, karena berarti kita mengambil keputusan yang salah dari orang-orang yang semula sudah menunjukkan bahwa dirinya selalu salah dalam mengambil keputusan. Nah, tapi kan pilihan dari soal-soal Tuhan itu spekulatif jawabannya. Bisa aja jawaban yang ini benar, bisa aja jawaban yang ini yang benar dan taruhannya besar. Enggak, Baraya, tidak terlalu spekulatif. Spekulatif itu kalau kita tidak tahu jawabannya. Nah, makanya disinilah yang namanya esensi ilmu dan esensi pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu pada dasarnya bertujuan untuk membuat kita menjadi benar dalam setiap mengambil keputusan. Kita punya uang 100 juta.
Kemudian itu harus digolangkan untuk menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Dengan pengetahuan. Misalkan saya mengetahui bahwa di Surabaya itu ada stadion. Di dekat stadion itu banyak orang-orang yang membutuhkan batu buat tawuran. Karena di situ itu kalau setiap main bola sering tawuran, maka saya jual batu di sana. Batu saya ambil gratis. Kemudian di toko itu saya jual 1000-an per butirnya untuk tawuran. Maka saya menjadi kaya raya. Ini mah permisalan aja ya, bohong-bohongan. Maksudnya adalah ketika saya mengetahui bahwa di situ tempatnya strategis, maka keputusan yang saya ambil untuk berjualan batu di situ itu adalah baik. Maka pengetahuan itu akan mengupgrade kemungkinan benar dari setiap keputusan yang saya ambil. Tanpa pengetahuan, maka seluruh pilihan itu adalah spekulatif. Dan spekulatif itu memang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Bisa saja, tetapi kesempatannya kecil. Karena dalam spekulasi, jawaban yang benar itu selalu lebih sedikit jumlahnya daripada opsi yang salah. Nah, disitulah ilmu pengetahuan itu kita butuhkan. Nah, dan karena itu pula lah sekolah didirikan. Jadi Baraya, prinsipnya adalah sekolah didirikan itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Pengetahuan kepada siswa itu dibutuhkan untuk dia bisa mengambil keputusan yang benar dalam setiap opsi yang Tuhan ajukan kepada dia. Kan begitu? Makanya di setiap sekolah itu masih ada mekanisme tertentunya yang selalu sama, yaitu ada ujiannya. Dan di dalam ujian itu kadang-kadang ada PG-nya, pilihan gandanya. Pilihan ganda dan ujian semacam itu adalah pelatihan kepada siswa agar siswa itu ketika mendapatkan pilihan dalam hidupnya, dia memilih jawaban yang benar. Itu esensinya itu seperti itu. Tetapi karena sekolah kemudian menjadi semakin formal, menjadi semakin sistematis dan sebagainya, maka ini menjadi sebuah masalah karena sekolah-sekolah itu pada akhirnya sekarang dibumbui oleh kepentingan-kepentingan negara, bahwa negara berkepentingan untuk memajukan bangsa tapi untuk dirinya sendiri atau untuk pemerintahan dan sebagainya, atau karena ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan lembaga pendidikan sesuai dengan keinginannya maka berubah dan sebagainya, maka sekolah tidak lagi esensial, tidak lagi seperti yang sebelumnya. Banyak orang sekolah tinggi-tinggi, tetapi karena terlalu formal, maka dia gagal untuk menemukan esensi ilmu pengetahuan. Dia gagal untuk mengambil setiap kesimpulan yang benar dan keputusan yang benar dari pilihan hidup yang pernah dia jalani. Ya, kalau kita sudah mengambil keputusan yang selalu benar, apakah itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan? Ya, bisa saja, tetapi itu hanya unsur pertama. Ada unsur yang lain, yaitu perjuangan. Keputusan tanpa eksekusi, tanpa perjuangan, dia tidak akan menjadi apa-apa. Jadi maksudnya begini Baraya, suatu kali Baraya sedang nonton YouTube sambil rebahan, sambil guling-guling. Kemudian Baraya mendapatkan pilihan dari Tuhan. Kamu sekarang pengangguran, gak punya apa-apa. Kamu nonton video tentang motivasi untuk menjadi orang sukses di masa depan. Kamu sudah tahu caranya dan sudah punya modalnya. Kamu mau melaksanakan sekarang atau kamu mau rebahan dulu dan menyelesaikan videonya? Ternyata pilihannya itu adalah saya mau rebahan dulu sambil menyelesaikan videonya. Padahal pada waktu itu adalah jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah tutup langsung videonya kemudian bekerja karena sudah ada momentumnya. Ternyata itu jawaban yang benar. Nah, kita tahu itu jawaban yang benar, tetapi kita penasaran sama nonton video, maka nonton video sampai akhir. Nah, jadi walaupun kita sudah mengambil keputusan yang benar, misalkan bahwa jawaban yang benar itu adalah tutup videonya dan kemudian bekerja, tetapi ketika di dunia nyata kita tidak memilih pilihan itu karena pengennya rebahan. Nah, jadi kesimpulannya adalah keputusan saja itu tidak selesai. Yang menyelesaikannya itu adalah ketika keputusan yang benar diambil, kemudian dieksekusi keputusan itu. Jadi, ambil keputusan yang tepat, kemudian eksekusi dan berjuanglah di situ, bekerja keraslah. Tetapi bekerja keras itu jangan salah pilih. Bekerja keras itu pilihlah yang antusiasmenya tinggi. Jadi kalau Baraya bekerja keras di satu bidang tetapi Baraya tidak antusias, misalkan karena nurutin orang tua doang atau karena memang sudah seharusnya begini dan sebagainya, maka itu tidak akan mengantarkan Baraya pada kesuksesan. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, misalkan ya, kuli itu kerja kerasnya lebih daripada Baraya, tetapi sampai puluhan tahun berikutnya dia tetap jadi kuli.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Kan dia bekerja keras. Karena dia bekerja keras tanpa antusiasme. Kalau dia antusias, minimal banget dalam 20 tahun ke depan dia sudah jadi kontraktor rumah, kontraktor bangunan. Karena dia antusias. Kalau dia antusias, maka dia akan selalu mengupgrade ilmu pengetahuannya terkait dengan apa yang dia kerjakan secara kerja keras itu. Kan begitu. Nah, kalau bekerja keras tapi kuku lutus, tapi marah-marah, tapi enggak ikhlas, dan sebagainya, maka kerja keras itu akan mengantarkan dia pada kerja keras berikutnya dan berikutnya dan berikutnya, dan tanpa mengantarkan dia pada jenjang kesuksesan. Bagaimana cara kita bekerja keras tapi nyaman? Nah, inilah yang sangat penting Baraya. Jadi yang pertama tadi itu, unsur yang pertama untuk mencapai kesuksesan adalah berpengetahuan untuk mengambil pilihan yang benar. Artinya berpengetahuan tentang dunia luar. Maka rumus yang kedua itu adalah berpengetahuan tentang bakat, minat, potensi, habitat diri sendiri ketika harus bekerja. Kan setiap orang itu otentik, spesifik, berbeda sama orang yang lain. Karena itu temukan bakat Baraya itu di mana. Kalau Baraya sudah berhasil menemukannya, kemudian Baraya bekerja keras di situ, kerja kerasnya kayak gimana pun gak akan bikin Baraya stres, tapi malah bikin Baraya senang. Karena Baraya punya target ke depan, Baraya punya apa. Jadi walaupun bekerja keras, begadang terus dan sebagainya, tetapi Baraya menikmati itu. Dan itulah yang akan mengantarkan kesuksesan Baraya di masa depan. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah habitat kita? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah bakat kita? Nah, disinilah pula masalah yang tadi itu kembali lagi. Sekolah itu pada esensinya di masa lampau itu dibuat untuk membuat anak-anak yang punya bakat itu menemukan potensi maksimal dari bakatnya, bukan menguburnya. Di Indonesia atau di lembaga pendidikan kebanyakan di seluruh dunia, sekolah itu malah menguburkan bakat. Anak yang hobinya menggambar, bakatnya menggambar, dimarahin. Ada anak main skateboard, itu bakatnya, dimarahin juga. Disuruhnya apa? Menghafal. Kacau, akhirnya sekolah itu malah menghancurkan bakat dan masa depan anak. Kebahagiaan dan kesuksesan anak itu dihancurkan di sekolah, di tempat seharusnya dia mendapatkan akses untuk itu. Tapi Pak Guru, saya kebingungan. Saya sudah dewasa, tapi sampai sekarang saya belum menemukan bakat saya aslinya apa. Ya karena saya dirusak oleh sekolah, oleh lingkungan, dan lain-lain. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Mengenali bakat itu sangat sederhana Baraya. Jadi ceritanya begini. Pertama, kalau Baraya sangat kepo pada bidang tertentu itu, kemungkinan besar bidang itu adalah bakat Baraya. Ada seorang perempuan senang banget sama K-pop, tetapi yang paling dia senengin, yang sangat detail dia awasi itu adalah cara berpakaian si K-pop itu. Oh, maka kemungkinan besar dia bakatnya adalah designer. Kemudian cara mengenal bakat yang kedua adalah kalau Baraya mampu menguasai ilmu-ilmu di bidang itu lebih cepat daripada orang lain. Itulah bakat Baraya. Misalkan, kunci gitar, Baraya bisa menguasainya hanya dalam waktu 1 minggu, padahal orang lain bisa sampai 5 minggu. Nah, berarti kemungkinan besar bakat Baraya di situ. Gampang kan? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Baraya bisa menghabiskan banyak waktu dan menikmati waktu yang habis-habisan itu untuk mengerjakan satu bidang tertentu. Maka kemungkinan besar disitulah bakatnya. Nah, terus pertanyaan lagi berikutnya, Pak, saya bisa rebahan berjam-jam, apakah bakat saya itu rebahan? Orang yang mendapat piala karena tidak melakukan apapun itu hanya Patrick Star, Baraya. Jadi kalau Baraya main game bisa berjam-jam atau Baraya rebahan bisa berjam-jam, itu sebenarnya bukan bakat. Tetapi itu adalah pengalihan. Karena Baraya sebenarnya punya bakat tertentu yang seharusnya disampaikan, Baraya gagal untuk mencapai level itu, maka Baraya rebahan untuk mengalihkan. Maka kenali ciri bakat berikutnya, yaitu kalau Baraya menjalaninya, Baraya akan menjadi orang yang otentik dan aktual. Nah, kalau sudah seperti itu, maka disitulah bakat Baraya sesungguhnya. Kalau Baraya rebahan, kan berarti Baraya tidak akan eksistensi. Kalau Baraya main game, tidak akan eksistensi. Tapi kalau Baraya main game, dan kemudian main gamenya ditandingin sama orang lain dan menghasilkan miliaran atau ratusan juta, disitulah bakatnya. Oke, perbedaannya sangat jelas. Di mana tempat Baraya mendapatkan eksistensi. Kan begitu. Nah, itu adalah rumusan kedua untuk menjadi orang yang sukses. Ada unsur yang ketiga, yaitu keberuntungan. Bisa dikatakan takdir, bisa dikatakan keberuntungan, bisa dikatakan apapun itu, tetapi di dunia ini memang ada nyata yang seperti itu. Nah, cara yang seperti ini atau bentuk yang seperti ini hanya bisa diakali dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Baraya bertuhan. Kalau Baraya tidak bertuhan, berarti unsur yang ini hilangkan saja, nggak apa-apa, silakan saja. Kan bisa menemukan dengan cara yang lain, misalkan mensugesti diri gitu ya.
atau law of attraction gitu ya dan sebagainya. Tetapi kalau baraya masih bertuhan, maka keberuntungan dan sebagainya ini bisa digapai dengan baraya menjadi religius, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Maka semoga dengan cara seperti itu baraya akan mendapatkan kesuksesan, yaitu mendapatkan keberuntungan yang terus-terusan dari Tuhan. Silahkan ucapkan amin dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.